terakhir di dunia ini. Hah? Kelas F, pembersih kotoran. Berikutnya, Chen Momji. Seratus tahun lalu, Yin dan realitas menyatu. Memulai era perubahan kelas bagi semua orang, di mana setiap orang bisa membangkitkan kelas mereka sendiri. Prajurit membelah gunung dan mengguncang laut, penyihir mengambil angin dan hujan. Serta ada banyak kelas tersembunyi lainnya, bagaikan bintang-bintang yang bersinar terang. Kira-kira aku bakal dapat profesi apa ya? Profesi tersembunyi tingkat C, pelukis jiwa. Chen Mengje, selamat ya. Bisa membangkitkan profesi tersembunyi, masa depanmu cerah. Berikutnya, Huye. Ini ada apa sih? Totem kebangkitan ini bermasalah. Menurutmu mungkin gak sih? Si Buyo itu membangkitkan profesi khusus yang keren banget. Sepertinya itu cuma kebetulan. Guye, profesi biasa tingkat C, penyihir. Sampah. Ternyata cuma penyihir pasaran. Oh iya, seingatku, Chen Mengje dan Guye itu pacaran kan? Emangnya dia pantas? Chen Mengje itu punya profesi tersembunyi. Masa depannya pasti di atas. Guye sama sekali nggak selevel buat bersanding sama dia. Mengji, Guye, kita putus aja. Kamu gak dengar apa kata orang-orang? Kamu dan aku sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Gak ada tapi-tapi. Mulai hari ini, hubungan kita putus. Tapi aku masih punya satu profesi lagi. Profesi tersembunyi tingkat SSS yang bahkan totem kebangkitan pun tidak bisa mendeteksinya. Mungkin profesi penyihir anak terlarang SSS. Anak terlarang? Kamu adalah tabu dunia. Kamu adalah Ragnarok para dewa, Bapa Surgawi. Panggilan terlarang. Semua keahlian yang kamu pelajari otomatis berevolusi menjadi mantra terlarang. Nama asal, penggunaan keahlian tanpa konsumsi. Waktu tunggu 1 jam. Semua kalian. Jadi, mantra terlarang? Apa ini nggak terlalu curang? Nggak heran ini profesi tersembunyi tingkat 3S. Kalau nggak salah ingat, kebangkitan profesi penyihir bakal menguasai satu keahlian dasar secara acak, kayak bola api atau panah air gitu. Kompetisi adalah menguasai sihir tingkat dasar bola api kecil. Di bawah panggilan terlarang, keahlian ini berevolusi menjadi pembukaan kilau api. Chen Mengje, kamu bakal menyesal. Aku jamin. Area 120 cocok untuk level 1 sampai 10. Ada banyak monster hutan berkeliaran di sini. Tingkat bahaya. Apakah Anda ingin masuk? kita pakai tempat ini buat pemanasan dulu. Apa ini? Jurus pamungkas? Pengetahuan level 3. Bukan ada monster enak di sini. Sangat agresif menyerang manusia. Kemurkaan Dewa Api! Ya ampun, apa itu? Tiap angkatan makin buruk saja. Angkatan murid kali ini bahkan tidak ada satupun yang punya kelas tersembunyi tingkat S. Mohon redakan amarah Anda, Tuan Kota. Kota Lin kita, ini kan cuma kota kecil di perbatasan. Kita kekurangan talenta, jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Ah? Ada apa ini? Di sana sepertinya hutan gelap, dungeon untuk pemula. Cepat, cepat selidiki untukku.
Kak Zhao, aku kan sudah ikut denganmu, jadi kamu harus bantu aku naik level. Kamu sendiri loh yang bilang begitu. Tentu saja. Jangan lupa, kelasku ini kelas tersembunyi, Fire Saint. Spesialis elemen api. Bantu kamu naik level itu perkara gampang. Cut! Gila, gak salah emang si Jingju. Efeknya beneran keren banget. Mengalahkan anjing jiwa level 3, mendapatkan poin pengalaman level 2. Membalikkan anjing jiwa level 3, mendapatkan poin pengalaman level puncak. Hutan gelap telah sepenuhnya dibersihkan. Sekali jurus, langsung rata ini map. Kalkulasi EXP selesai. Levelmu naik dari level 1 ke level 20. Aku jadi lebih kuat. Itu hadiah kill. Setelah mengalahkan monster dungeon, ada peluang dapat drop item. Aku pakai Wrath of Vulcan buat nyaku bersih Dark Forest. Jadi, semua hadiah di sini punyaku. Kamu mendapatkan senjata tingkat bronze, pedang 2 tangan berkarat. Kamu mendapatkan item tingkat bronze, cincin giok putih. Kamu mendapatkan buku skill dasar elemen tanah, lemparan batu. Buku skill? Panggilan terlarang. Semua keahlian yang kamu pelajari otomatis berubah jadi mantra terlarang. Berarti sebentar lagi, aku bakal punya mantra terlarang kedua? Kamu telah mempelajari keahlian dasar lemparan batu di bawah panggilan terlarang. Keahlian ini berubah menjadi mantra terlarang elemen tanah, desahan pegunungan. Hutan gelap sudah kehabisan sumber daya. Saatnya cari tempat lain buat naik level. Ini Gunung Serigala. Dungeon yang levelnya lebih tinggi dari Bukit Angin Hitam. Wah, lihat. Siapa ini? Guye, ngapain kamu kesini? Tentu saja buat bunuh monster dan naik level. Kamu gila ya? Ini kan Gunung Benlang, dungeon tingkat tinggi. Isinya monster pelik semua. Penyihir biasa kayak kamu, masuk sana cuma buat mati. Bocah, demi Mengje, aku kasih kamu kesempatan. Berlututlah, sujud, dan panggil aku ayah. Maka aku akan membawamu leveling di Gunung Benla. Gimana? Kamu siapa? Kak Xiangxin itu punya kelas tersembunyi, Fire Saint. Dan sudah level 15. Beneran andalan yang hebat. Lagi pula, ayahnya itu penguasa kota tetangga. Keluarganya terpandang, seumur hidup pun kamu gak bakal bisa menyainginya. Oh, Apa hanya ingin memasuki Gunung Benlang? Kuan Weihu, apa kamu sudah bosan hidup? Demi hubungan kita yang dulu, aku ingatkan kamu. Menjauhlah dari Gunung Benlang, tempat ini akan segera dilanda gempa bumi. Gempa bumi? Bicara omong kosong apa kamu? Konfirmasi masuk. Si gila ini. Kak Xiangxin, apa yang harus kita lakukan? ikuti dia. Kak Xiangxin ingin melindunginya? Tentu saja tidak. Aku ingin melihat bagaimana si bodoh yang tidak tahu diri ini akan mati. Beruang macan, level 24, memiliki kecerdasan tinggi dan bertarung dalam kelompok. Monster level 24 bahkan bisa berkelompok. Tingkat bahaya memang jauh lebih tinggi daripada hutan gelap. Tapi, semuanya sama saja. Maju barengan aja, gue buru-buru. Suara ini, si bodoh Guye itu sial banget ya. Malah langsung berteleportasi ke wilayah suku beruang buas. Itu kan tempat paling berbahaya di seluruh Gunung Serigala. Dia pasti mati. Di sini bahaya banget. Kak Yangxiang, kamu harus lindungi aku ya. Tenang aja. Hah? Maju barengan aja, gue buru-buru. Napas seluruh gunung.
Membunuh beruang buas level 24. Membunuh beruang buas level 25. 7 kebasan membunuh beruang iblis level 25. Bagaimana ini bisa terjadi? Gempa! Benar-benar gempa! Ucapan Tuan Muda benar! Jangan-jangan... Jangan-jangan ini ulah Tuan Muda? Omong kosong. Memangnya Tuan Muda itu siapa? Cuma penyihir biasa. Mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Tapi... Cepat lari. Bagaimana hasil penyelidikan tentang hutan kegelapan? Hutan kegelapan sudah hancur total. Dari sisa kekuatan energi di lokasi, sepertinya itu adalah mantra terlarang. Apa katamu? Mantra terlarang? Mustahil. Di seluruh Dacia, orang yang bisa merapal mantra terlarang bisa dihitung dengan jari. Tokoh hebat mana yang kurang kerjaan sampai bikin kekacauan di dungeon pemula? Hamba juga kurang tahu, Tuan. Lagi, dosa apa yang sebenarnya Kota Lim King jika berbuat? Biar bawahan Anda segera menyelidikinya. Tunggu, aku harus melapor ke atasan dulu. Kalau memang benar, ada tokoh hebat yang bisa merapal mantra terlarang, masalahnya bakal gawat. Itu sama sekali bukan level yang bisa kita hadapi. Waktu itu dapat banyak barang bagus. Tapi sayang nggak ada buku skill. Apaan tuh? Gunung Sibuk bisa dijinakan. Level 1, binatang spiritual berdarah Klan Sibuk. Awalnya bersembunyi di bawah pegunungan Unwin, muncul tanpa dengan Unwin Country. Ternyata binatang spiritual. Hari ini hoki banget ya. Barang ginian kan langka banget. Biar dia mau ngakuin kita jadi tuannya, kayaknya harus pakai tetesan darah deh. Karena mengorbankan esensi darahmu, William Sin juga merasakan kehidupan yang tiba-tiba dan bermetamorfosis menjadi binatang suci kuno berkepala dua. Bisa begitu juga, Chimera berkepala dua itu kan binatang suci kuno, setara dengan kelas tersembunyi 3S di antara manusia. Mulai sekarang, kita adalah rekan yang bertarung bersama. Aku harus memberimu nama. Karena kamu keluar dari gunung, panggil saja Xiaoshan. Sialan, kok bisa-bisanya kena gempa besar? Untung jaraknya jauh. Ditambah lagi ada perlindungan dari pusaka keluarga ini. Kalau tidak, punya 100 nyawa pun tidak akan cukup. Tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Muda sekarang. Jangan pikirkan dia lagi, dia cuma staff biasa. Dan lagi di pusat gempa, sudah pasti mati. Benar juga, si bodoh itu memang pantas mati. Ada yang aneh dengan pegunungan Denang hari ini. Sebaiknya kita cepat pergi. Oh iya, kamu ternyata belum mati? Tidak mungkin. Gempa sedahsyat itu. Bagaimana kamu bisa selamat? Aku tidak perlu menjelaskan pada kalian. Ini binatang spiritual. Chimera berkepala dua. Ya ampun, benar-benar Chimera berkepala dua. Itu kan binatang suci kuno, simbol kehancuran dan kebangkitan. Setara dengan kelas tersembunyi tingkat 3S di antara manusia. Jika makhluk kecil ini bisa tumbuh dewasa, itu akan menghancurkan dunia. Oh, aku paham. Gara-gara ada Chimera berkepala dua ini, Tuan Gu bisa selamat dari gempa besar itu. Keberuntunganmu boleh juga, bocah. 30 juta. Serahkan Chimera berkepala dua ini padaku. 30 juta? Maaf, tidak dijual. Apa maksudmu? Cih, ini kan binatang suci kuno. Kamu pikir kamu bisa menyimpannya? Kamu cuma punya 2 pilihan. Ambil uangnya lalu pergi, atau mati. Tuan Gu,
Jangan tidak tahu diri ya. Kak Qiangxiang sudah level 15. Membunuhmu itu perkara gampang. Level 15? Sehebat apa sih? Level 50? Mana mungkin? Bukannya kamu baru saja bangkit? Penyihir biasa tidak mungkin naik level secepat ini. Sebagai pemilik ras Chimera berkepala 2, dia mendapat limpahan kekuatan dari darah sucinya. Limpahan kekuatan? Kok aku tidak merasakannya? Kak Xiangsong, bagaimana ini? Dia sudah level 50. Kita tidak akan bisa menahannya. Level 50 lalu kenapa? Di kota Lin ini, keluarga Zhao Ku adalah penguasanya. Wali Kota Zhao, level 343, perubahan kelas ketiga Apokaips. Penasihat Su, level 300, perubahan kelas ketiga, Ghost Shadow Assassin. 2 monster tua level 300. Memang sangat hebat, tapi 1 mantra terlarang harusnya sudah cukup. Atas nama Origin, kamu bisa melepaskan skill tanpa konsumsi mana. Sisa waktu cooldown 3 menit. Mantra terlarang memakan terlalu banyak mana. Dengan manaku yang sekarang tidak akan sanggup, harus menunggu cooldown pasif selesai. Tahan dulu 3 menit lagi. Ayah, Paman Su, akhirnya kalian datang juga. Cepat tangkap dia. Dia membawa serigala berkepala 2 berekor 7. Pantas saja, kenapa ada fluktuasi energi yang begitu kuat di hutan gelap dan pegunungan serigala. Ternyata Chimera berkepala 2 telah muncul. Binatang suci kuno yang setara dengan kelas tersembunyi tingkat 3S cukup untuk mengguncang dunia. Menyerahkannya pasti akan menjadi pencapaian besar. Naik jabatan dan kekayaan bagi kita berdua sudah di depan mata. Anak muda, serahkan Chimera berkepala 2 itu bukan milikmu. Hukum dengan jelas menyatakan bahwa semua hasil jarahan dungeon adalah milik pribadi sang profesional. Tindakan wali kota Zhao yang merampasnya secara paksa rasanya tidak sesuai aturan. Aturan? Di kota Lin ini, akulah aturannya. Silau banget. Mataku bisa buta nih. Silau banget. Kekuatan Tuan Kota Zhao benar-benar mengerikan. Bagaimanapun dia adalah Apocalypse level 343. Mana mungkin bisa dihadapi orang biasa? Si Margagu itu juga sial sekali, sampai diincar oleh Tuan Kota Zhao. Kesempatan bagus ini pasti tidak akan bisa dipertahankan lagi. Sekarang, katakan apa pilihanmu? Xiaoshan adalah temanku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Benar-benar keras kepala seperti batu di toilet, bau dan keras. Kau cari mati. Aku sudah mengikat kontrak hidup dan mati dengan Xiaoshan. Jika kau membunuhku, Xiaoshan juga akan mati. Jika kau sanggup menanggung akibatnya, lakukan saja. Kenapa? Berpikir bisa tenang setelah mengikat kontrak. Aku punya keahlian untuk membatalkan kontrak secara paksa. Lagi pula, proses ini tidak akan mudah bagimu. Kau akan sangat menderita. Kenapa cari masalah? Harus sekali menentang Tuan Kota Zhao? Apa dia orang yang bisa kau lawan? Orang keras kepala kayak gitu, emang harus dikasih pelajaran dulu, biar tahu diri. Cih, untung aku cepet-cepet putus sama dia. Udah miskin, bodoh lagi. Kekuatan skill ini sangat dahsyat. Biar nggak kena imbasnya, kalian semua cepat mundur. Nikmati saja ini. Dasar keras kepala. Kalau dari awal mau kerja sama, kan nggak perlu menderita kayak gini. Kontraknya sudah lepas. Sekarang Chimera berkepala 2 ini yang milik kita. Sayang, masa depan kita ada di tanganmu. Ayo pergi. Makin lama makin banyak masalah. Cepat serahkan Chimera berkepala 2 ini. Berhenti. Memangnya aku mengizinkan kalian pergi? Aku lagi baik hati mau mengampunimu, jadi jangan cari mati. Jalan buntu? Aku lagi nunggu cooldown. Kalian nunggu apa?
Kebaikan kalian gak bisa kubalas, cuma bisa kukasih satu mantra terlarang. Perhatikan baik-baik, jurus ini bakal keren banget, namanya Amarah Dewa Api. Gaya doang, mati juga sendirian. Aura ini persis sama dengan sisa-sisa wilayah kegelapan sebelumnya. Ini mantra terlarang. Dia cuma penyihir rune level 50. Mana mungkin bisa ngelepasin mantra terlarang? Jangan bengong, cepat lari. Mantra terlarang pemusnah segalanya, bahkan takdir langit pun hanyut. Amarah Dewa Api. Pikir bisa kabur? Rasakan akibatnya, dasar keparat. Mulai. Berhasil membunuh bos Shadow Assassin level 300, Su Feng, mendapatkan 570.000 poin ESP. Berhasil membunuh Plum Sky Rider level 343, Zhao Yao, mendapatkan 640.000 poin ESP. Level Anda naik dari level 50 ke level 100. Perhatian, level Anda telah mencapai batas maksimal. Silakan segera pergi ke kuil untuk melakukan pergantian kelas. Gak salah emang lawan veteran level 300-an, EXP-nya beneran melimpah. Langsung bikin aku naik ke level maksimal. Sekarang udah bisa ganti profesi pertama. Tapi ternyata cuma klon ya? Ternyata susah juga bunuh Tuan Wali Kota ini. Gak masalah, tinggal coba sekali lagi aja. Wali Kota dan penasihat Shu ini punya kekuasaan tinggi. Pasti udah banyak korupsi selama ini. Barang berharga di tubuh mereka lumayan banyak juga. Selamat, Anda mendapatkan perlengkapan tingkat emas, Jubah Cahaya Suci. Selamat, Anda mendapatkan perlengkapan tingkat emas, Tongkat Sihir Cahaya Suci. Selamat, Anda mendapatkan perlengkapan tingkat emas, Perisai Cahaya Suci. Oh, pas banget. Langsung lengkap satu set. Selamat, Anda mendapatkan buku keterampilan tingkat tinggi elemen kayu, Jiwa Pepohonan. Kamu telah mempelajari keahlian Jiwa Tumbuhan. Di bawah panggilan terlarang, keahlian ini akan berubah menjadi mantra terlarang, musim semi mimpi buruk. Bagus, satu lagi mantra terlarang berhasil didapatkan. Jangan takut, tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Naik level. Chimera berkepala dua melambangkan kehancuran. Ia bisa menyerap energi dari kehancuran untuk memulihkan dirinya sendiri. Sedangkan mantra terlarangku sendiri adalah kehancuran mutlak. Kalau dilihat-lihat, kita berdua memang berjodoh ya. Kamu menyuruhku naik ke punggungmu? Itu mata kabut. 一个小小法师也敢忤逆赵城主，也不知是哪里来的狗胆。是他自己非要找死，怪不得别人。我就先提前恭喜赵少了，赵城主得到双头奇美拉，日后必定高升。强生哥哥，人家以后可就指着你了。那你可要好好表现，
我早就听说过，花精灵可是堪比魅魔的存在。 Ngeri banget skillnya. Ini juga mahakarya Tuan Kota Zhao. Kalau bukan Tuan Kota Zhao, siapa lagi? Kekuatan Apokalips Bintang 3 sudah di luar bayangan kita. Skill elemen api. Ayahku bisa ini juga. Kenapa Chimera berkepala dua itu jadi besar sekali ya? Sepertinya ada orang di punggungnya. Pasti Tuan Kota Zhao. Binatang suci kuno apaan? Biasa aja. Biar keturunannya hebat, tetap saja tunduk di tangan Tuan Kota Zhao. Kak Jiangsheng, bisakah kamu bicara pada Tuan Kota? Aku juga ingin naik Chimera berkepala dua itu. Gampang. Ayah jangan pergi dulu. Shoshan, ayo kita sapa mereka. Ayah, akhirnya ayah turun juga. Jangan teriak-teriak, aku tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Tuanku! Ini tidak mungkin. Kenapa malah kamu? Mana ayahku? Mana Paman Shu? Keributan besar tadi? Kamu ternyata masih hidup? Itu tongkat cahaya suci milik wali kota Zhao. Kenapa bisa ada di tanganmu? Jangan-jangan wali kota Zhao, dia sudah mati? Kamu bicara omong kosong apa? Ayahku itu Apokalips tingkat 3. Dia bisa melindas semut seperti dia hanya dengan satu jari. Mana mungkin kalah di tangannya? Kamu benar, Tuan Kota Zhao memang masih hidup. Aku cuma menghancurkan salah satu klonnya saja. Cih, pulang dan sampaikan padanya, aku Guyan akan bertarung dengannya sampai mati. Suruh dia bersiap-siap untuk mati. Kita pergi. Mustahil. Aku tidak percaya. Mana mungkin penyihir kecil punya kemampuan sehebat itu. Pasti ada yang tidak beres. Sekarang juga kita kembali ke kota Lin. Biar ayahku yang menanyakannya sampai jelas. Bagaimana bisa begini? Apa aku benar-benar telah memilih orang yang salah? Seandainya dulu aku tidak putus dengan Guye. Apa sih yang kupikirkan? Ini dunia yang mengandalkan koneksi dan kekuasaan. Keluarga Zhao itu sangat besar dan kuat. Biarpun Guye punya keberuntungan luar biasa, dia tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Zhao. Kak Jiangsheng, tunggu aku! Bocah keparat ini jelas-jelas baru level 50, tapi dia bisa merapal mantra terlarang. Ini... Untung aku waspada dan cuma ngirim klon. Kalau enggak aku udah mati konyol. Gak bisa. Sekarang pun aku belum aman. Bocah keparat itu nggak bakal ngelepasin aku. Halo, pasukan pertahanan kota Linceng, aku Zhao Yao. Ya, kamu nggak salah dengar. Aktifkan status siaga 1, buka formasi pelindung kota. Aku nggak percaya, bocah keparat itu bisa menembus formasi pelindung kota buat bunuh aku. Hah? Cepat, lebih cepat lagi. Perintah dari wali kota, segera masuk ke status siaga 1. Aktifkan formasi pelindung kota. Jaga ketat semua lini. Penghalang terakhir ini sanggup menahan kepungan jutaan monster. Sebenarnya apa yang terjadi sampai harus kacau begini? Tuan wali kota ini benar-benar ketakutan. Sampai-sampai mengaktifkan formasi pelindung kota. Entah formasi ini bisa menahan satu mantra terlarang atau tidak. Jangan buru-buru, aku cuma bisa merapal mantra terlarang sekali sejam. Bahkan jika berhasil meledakkan formasi pelindung, aku akan melemah dan tak bisa melawan wali kota itu. Santai saja, biarkan kepalanya menempel di lehernya sedikit lebih lama. Sekarang aku sudah level 100, sudah mencapai batas maksimal. Butuh ganti kelas untuk bisa naik level lagi. Kita ke kota Taikang dulu buat misi ganti kelas. Setelah itu baru kita beresin keluarga Zhao. Jadi ini kota Taikang. Xiaoshan, kamu bisa menyamar dulu nggak? Di kota Taikang ini banyak orang. Kalau ada yang tahu kamu itu binatang suci kuno, pasti bakal repot. Sebelum kita punya kekuatan mutlak, mending kita low profile dulu. Halo, saya mau melakukan ganti kelas. Pendaftaran selesai, Anda sudah boleh masuk. Kamu lihat cowok yang tadi nggak? Ganteng banget ya, mana kelihatan masih muda lagi. Masih semuda itu udah bisa ganti kelas.
Kayaknya dia anak dari keluarga terpandang deh. Marganya Gu. Belum pernah dengar tuh. Tunggu, tanggal kebangkitannya hari ini? Dia cuma butuh waktu kurang dari sehari buat naik 100 level. Naik ke level 100 cuma dalam sehari. Ini nggak bisa didapat cuma dengan numpuk sumber daya. Dia itu jenius tiada tanding yang langka banget. Jangan melamun, atasan udah merintahin semua data abnormal harus segera dilaporkan. Pencarian benih dewa sihir sampai sekarang masih belum ada petunjuk sama sekali. Tahun ini di seluruh wilayah Dacia memang banyak bakat yang bangkit. Profesi tersembunyi bermunculan tanpa henti, tapi yang layak menyandang gelar dewa sihir satu pun gak ada. Mungkinkah ramalannya yang salah? Gak mungkin. Ini ramalan dari Menara Dewa Pelindung Negara, gak mungkin salah. Kalian jangan lupa, dunia sedang berubah. Negara Dacia kita bisa tetap kokoh berdiri di tengah badai. Itu semua berkat Menara Dewa Pelindung. Tapi Yang Mulia, Kota Taikang di Provinsi Selatan mengirimkan data aneh. Diduga benih dewa sihir telah ditemukan. Yulian, segera berangkat dan selidiki sendiri. Ini misi rahasia, jangan sampai bocor sedikit pun. Banyak mata asing yang mengawasi. Mereka pasti tidak ingin melihat dewa sihir muncul di Dacia. Jika itu benar-benar benih dewa sihir, apapun taruhannya, kita harus membawanya dengan selamat ke ibu kota. Jika ada yang berniat jahat padanya, tidak peduli apa jabatan mereka, kamu berhak bertindak dulu baru melapor. Baik. Kamu telah memenuhi syarat untuk ganti kelas. Mau ambil misi ganti kelas sekarang? Ambil. Misi ganti kelas telah aktif. Silakan pergi ke dungeon tingkat tinggi, hutan Dark Elf, dan buru 10 Dark Elf mutan. Progres saat ini 0/10. Batas waktu misi 24 jam. Oh ya, Dark Elf mutan itu monster yang sangat merepotkan. Setara dengan petualang kelas 3 di antara manusia. Kalau orang lain yang ambil misi ini, mustahil bisa menyelesaikannya. Tapi buatku, ini gampang banget. Saatnya menunjukkan kekuatan monster pada para Dark Elf itu. Dia udah pergi? Buruan lihat, misi ganti kelas dia apa? Memburu 10 Dark Elf mutan? Ini misinya seriusan? Biasanya, tingkat kesulitan misi ganti kelas itu sebanding sama potensi kelasnya. Bisa dapat misi ganti kelas yang seaneh ini, cuma membuktikan satu hal. Kelas dia kuatnya nggak main-main. Ayah, Guye. Bajingan kecil itu, datang lagi dia. Ayah, jangan panik. Guye tidak datang. Info terbaru. Dia pergi ke kota Taikang untuk misi perubahan kelas. Bajingan kecil itu belum berubah kelas saja sudah sehebat ini. Aduh, kalau dia sampai berhasil berubah kelas, bisa gawat nanti. Lucu dia. Tahu apa misi? Hanya tahu, dia harus pergi ke hutan Dark Elf. Gila, ambil pusaka keluarga jauh kita. Sewa 2 bau banshee, pembunuh nomor 1 di daftar. Biar bajingan kecil itu selamanya membusuk di hutan Dark Elf. Peringatan, hutan Dark Elf adalah dungeon tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Apakah Anda yakin ingin masuk? Masuk. Nggak nyangka, binatang peliharaanmu ini ternyata cukup setia. Siapa kau? Siluman wanita 2 bau, level 452 reinkarnasi keempat, siluman pemakan jiwa. Sepertinya kita tidak punya dendam pribadi. Tentu saja tidak.
Aku hanya menerima uang untuk menyelesaikan masalah orang lain. Yah, ada yang menginginkan nyawamu. Zhao Jia. Pintar. Aku tidak cari masalah dengannya, tapi dia malah duluan yang cari gara-gara denganku. Tuan Kota Zhao benar-benar rela berkorban. Bahkan pusaka keluarga Zhao pun dikeluarkan. Menurutmu apa aku bisa menolaknya? Pemuda tampan sepertimu. Aku sungguh tidak tega bertindak kejam. Begini saja. Aku akan mengubah mayatmu menjadi boneka, agar kau bisa menemaniku setiap malam. Anggap saja kau mati sebagai pria yang beruntung. Kau begitu yakin bisa membunuhku? Apa orang-orang keluarga Zhao tidak memperingatkanmu? Kalau aku ini sangat berbahaya. Anjir, sebenarnya ada berapa banyak item pelindung di tubuh dia? Kalau aku habisi dia, semua ini bakal jadi milikku, kan? Ayo dong, cowok ganteng. Lebih keras lagi. Lebih kasar lagi. Jangan kasihani aku ya. Harta di tubuhnya terlalu banyak. Mungkin cuma Yang Kamji yang bisa mengalahkannya. Aku cuma punya satu kesempatan menyerah. Tidak bisa menunggu lagi. Lebih baik selesaikan misi ganti kelas dulu. Cowok ganteng, kok belum mulai juga? Apa takut menyakitiku? Enggak apa-apa. Ayo lakukan saja. Siksa aku, bakar aku. Aku pasti kuat kok. Dewa Api. Masuk semua. Main-main denganku? Pikir bisa selamat setelah kabur ke hutan Dark Elf? Ganteng, kamu tidak akan bisa kabur. Benar-benar keras kepala ya. Ganteng, jangan buang-buang energi. Ini pusaka tingkat emas. Asal tahu namamu dan membayangkan wajahmu, aku bisa melacak lokasimu. Heh, dunia ini luas, tapi kamu tidak akan bisa lolos. Tadinya aku mau beresin kamu nanti. Tapi karena kamu ngejar terus, terpaksa aku kirim kamu ke akhirat. Bareng para Dark Elf di sini. Aduh, omong kosong itu lagi. Ganteng, kamu pikir kali ini aku bakal takut sama gertakanmu? Elemen api, tanah, atau kayu, pilih satu. Sudahlah, biar aku saja yang pilihkan. Heh, energi elemen kayu di sini sangat pekat. Pakai mantra terlarang elemen kayu saja kalau begitu. Musim semi serigala ganas. Ini bukan delusi, dia benar-benar bisa mantra terlarang. Informasi seperti ini, kenapa keluarga Zhao tidak memberitahuku lebih awal? Anda berhasil menemukan orang ini kemudian kita satu kecil. Anda berhasil menemukan sejarah hubungan mereka antara kedua mereka. Kemajuan misi transfer kelas 15 view. Kemajuan misi transfer kelas 3 usaha. Satu misi transfer kelas tercapai. Anda telah menyelesaikan misi transfer kelas dengan sempurna. Kelas ini Anda telah ditingkatkan menjadi pemimpin amin. Perbankan saya telah ditingkatkan menjadi Siras, sang penguasa terlarang. Sinis, sang penguasa kaya. Bukanlah kita
Karena tingkatmu meningkat, bakat kelasmu telah berubah. Silakan periksa baik-baik. Guyan, level 100. Kelas penyihir senior, penguasa tabu. 4S. Segala hal gemetar di bawah kakimu. Dunia tunduk di hadapanmu. Peningkatan bakat, panggilan tabu. Keahlian yang kamu pelajari akan otomatis berkembang menjadi 2 mantra terlarang. Ternyata meningkat sebanyak ini. Aku belajar 1 keahlian. Langsung bisa dapat 2 mantra terlarang. Nama asal, penggunaan keahlianmu tanpa biaya, waktu pemulihan 1 jam, dan bisa memulihkan waktu pemulihan secara aktif dengan bayaran 1 tahun umurmu. 1 tahun umur ditukar dengan 1 kesempatan melepaskan mantra terlarang. Ini sangat sepadan. Setelah game dan dunia nyata menyatu, sisa hidup pun jadi data visual. Banyak harta karun langka yang bisa dipakai buat memperpanjang umur. Begitu aku jadi cukup kuat, mengembalikan umurku yang hilang itu perkara gampang. Tuanku, kau harus mati. Kenapa orang-orang level tinggi ini satu persatu kayak kecoak ya? Susah banget dibunuh. Demi menahan mantra terlarang itu, aku sampai memakai 35 item tingkat platinum dan 97 item tingkat emas. Apa kau tahu berapa harga semua barang itu? 100 nyawamu pun takkan sanggup membayarnya. Wah, maaf ya. Kamu nggak bakal bangkrut kan? Bangkrut? Kamu ngeremehin aku banget. Itu cuma setengah dari kekayaanku tahu. Baguslah kalau begitu. Kamu bilang apa? Ku bilang, baguslah kalau kamu nggak bangkrut. Kalau aku numbalin 1 tahun umurku buat bunuh kamu, tapi nggak dapet jarahan sama sekali, kan rugi bandar. Kamu mau nakut-nakutin siapa? Pikir aku gampang digertak? Oh, kamu nggak takut? Aku nggak tahu gimana caramu bisa ngelepasin mantra terlarang tingkat tinggi itu. Tapi aku tahu pasti, kemampuan kayak gitu pasti ada batasnya. Biar ku tebak, apa karena cooldown? Wajahmu langsung berubah. Sepertinya tebakanku benar. Dalam jangka waktu tertentu, kamu cuma bisa pakai mantra terlarang sekali saja, kan? 10 menit yang lalu tebakanmu memang benar. Tapi sekarang, sudah beda ceritanya. Batasanku sudah hilang. Jangan keras kepala deh. Mantra terlarang itu keahlian paling mengerikan di dunia. Bahkan para yang mulia yang agung pun tidak bisa sembarangan memakainya. Kamu yang baru level 100, memangnya punya kemampuan apa? Aduh, zaman sekarang bicara jujur pun tidak ada yang percaya. Bagaimana kalau kita taruhan? Cuma mau mengulur waktu saja kan? Kamu pikir aku bakal tertipu? Aku malas banyak omong sama kamu. Sekarang matilah. Cik, aku pertaruhkan nyawaku. Jangan sok misterius. Mati saja. Dengar, gunung-gunung sedang meratap. Fluktuasi energi tingkat kini adalah mantra terlarang kedua. Yang ini benar-benar berbeda dari mantra terlarang yang sebelumnya. Sudah kubilangkan, jangan lari dari tanggung jawab. Sebenarnya pesan apa itu? Apa ini? Bagaimana bisa ada ludah darah di dunia ini? Selamat, Anda berhasil membunuh Banshee 10 jiwa Duobao level 452, mendapatkan 2,08 juta EXP, level Anda naik dari 100 menjadi 145. Terima kasih atas paket EXP-nya, Nyonya Duobao. Oh, iya. Harusnya ada paket item juga kan? Gila, pantesan namanya Duobao. Barang bagus di tubuhnya banyak banget. 1 orang aja udah kayak 1 dungeon utuh. Ganti equipment dulu ah. Berhasil melengkapi item tingkat platinum, tongkat naga terbang. Berhasil melengkapi item tingkat platinum, penuh kelas jiwa dewa.
berhasil melengkapi item tingkat platinum. Bulu es abadi. Makan 2 kilo lagi. Menggunakan ramuan tingkat platinum, lagu kebangkitan. Fisik meningkat 50 poin. Menggunakan ramuan tingkat platinum, ramuan sihir Rian. Mana meningkat 2000 poin. Jangan cuma aku yang makan, kamu juga dong. Ini semua barang tingkat platinum, satu aja harganya puluhan juta di pasar. Kapan lagi kita bisa seboros ini? Nah, gitu dong. Terakhir, pelajari keahlian baru. Buku keahlian tingkat tinggi, ramalan spiritual. Atribut khusus, bisa menggunakan kekuatan mental untuk mengintip sekilas takdir masa depan. Ini keahlian khusus, semacam ramalan wajah, yang justru jadi kelemahanku. Kalau ini bisa berevolusi jadi mantra terlarang, beberapa masalah pasti bisa dihindari. Ganteng, jangan buang-buang energi deh. Ini item tingkat emas. Cukup tahu namamu dan membayangkan wajahmu, aku bisa melacak keberadaanmu. Heh, dunia ini luas, tapi kamu takkan bisa lari. Aku tidak mau kelemahanku ketahuan lagi. Selamat, Anda telah mempelajari keahlian khusus, ramalan spiritual. Di bawah panggilan terlarang, keahlian ini berevolusi menjadi mantra terlarang, tak ada jalan kembali. Mantra terlarang ini tidak perlu diaktifkan, berlaku selamanya. Siapapun tidak akan bisa melacakmu dengan cara apapun. Dan mereka yang mencoba melacakmu akan terkena serangan balik dari takdir. Bagus sekali, ini keahlian yang sangat kuinginkan. Dengan begini, keselamatanku jadi lebih terjamin. Panggilan terlarang itu masih terus berlanjut. Ramalan spiritual berevolusi untuk kedua kalinya menjadi mantra terlarang, penghakiman takdir. Selama masih dalam jangkauan kemampuanmu, kamu bisa menghakimi makhluk hidup apapun. Kamulah takdir itu. Menarik, ternyata ini mantra terlarang dengan serangan target tunggal. Kalau keahlian yang sebelumnya itu seperti bom nuklir, serangan tanpa pandang bulu. Nah, skill ini Tianjian Jiwoji dan bisa melancarkan serangan presisi. Semua sudah siap. Saatnya kembali ke kota Ling. Keluarga Zhao, dendam baru dan Pita. Mari kita selesaikan sekaligus. Bagus sekali. Ini keahlian yang aku butuhkan. Dengan begini, keselamatanku jadi lebih terjamin. Apa? Masih belum kenyang juga? Sudah habis. Tapi tenang saja, keluarga Zhao itu kaya raya. Pasti punya banyak simpanan rahasia. Begitu kita rebut kembali kota Lin dan kuasai keluarga Zhao, kamu bisa makan sepuasnya. Kamu mau makan ini? Payah. Cahayanya redup begini, paling cuma item tingkat perunggu. Wali kota Zhao benar-benar rela berkorban, bahkan pusaka keluarga Zhao pun dikeluarkan. Menurutmu, apa aku bisa menolaknya? Jangan-jangan ini pusaka keluarga Zhao? Kok informasinya tidak kelihatan? Tapi, karena bisa dianggap pusaka keluarga Zhao dan bikin Xiao Shan si binatang suci kuno tertarik, barang ini pasti nggak sembarangan. Gak bisa nolak kamu deh. Nih, buat kamu. Kepala ketiga. Dalam legenda, Chimera berkepala 3 tingkatannya jauh lebih tinggi daripada yang berkepala 2. Pusaka keluarga Zhao ini ternyata bisa memurnikan darah binatang suci kuno. Wah, aku untung besar nih. Tuan Duao Bao, bagaimana perkembangannya? Tuan Duao Bao, bagaimana perkembangannya? Apa bocah keparat bermarga Gu itu sudah mati? Tuan Duao Bao, kenapa Anda tidak bersuara? Halo, apa sinyalnya jelek? Aku bilang juga apa, Tuan Kota Zhao, jangan buang-buang energi lagi. Duo Bao tidak akan bisa menjawabmu. Kau bukan Tuan Tauhua, kau Gunian.
kau masih hidup? Oh, maaf sekali ya, nyawaku ini tangguh, tidak bisa mati. Membuat Tuan Kota kecewa. Tuan Duobao itu tingkat 4 dan punya banyak item sakti. Mana mungkin dia kalah di tanganmu? Kalau wali kota Zhao memang ingin tahu, gampang. Aku akan ke kota Lin sekarang untuk menceritakannya langsung padamu. Pengawal, cepat ke sini. Kembali ke kota Lin, bersiap perang. Kak Xiangsheng, apa kalian benar-benar menyewa siluman Duobao? Dia kan legenda nomor 1 di daftar pembunuh. Tarifnya pasti selangit. Mau nominalnya selangit juga kenapa? Keluarga Zhao sanggup bayar. Karena Guye bersikeras memusuhi keluarga Zhao. Dia harus mati. Pilihanku memang tidak salah. Guye, sehebat apapun dia, kalau belum berkembang, tetap saja tidak berguna. Lebih baik cari sandaran seperti keluarga Zhao. Kak Xiangsheng hebat sekali. Oh ya, aku sudah level 10 loh. Aku berhasil membangkitkan kondisi pikiran yang bisa memikat siapa saja. Kak Xiangsheng, mau coba rasain juga nggak? Ya harus dong. Aduh, tolong cepat ke sini. Si tua bangka itu kumat lagi ya? Ayah, ada apa? Duobao gagal, Guye masih hidup. Dia mau menghabisi keluarga Zhao kita. Apa? Duobao kan pembunuh nomor 1. Bagaimana bisa Guye mengalahkannya? Kamu tanya aku terus aku tanya siapa? Kita semua salah menilai bocah keparat Guye itu ternyata sangat hebat. Terus ya? Sekarang kita harus gimana? Dombao aja bukan tandingan tuanku. Apa kita beneran bakal dihabisi sampai ke akar-akarnya? Kalau tahu bakal begini, dari awal aku nggak akan pernah cari masalah sama tuanku. Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Kamu pergi beritahu Komandan Shu. Suruh dia aktifkan formasi pelindung kota sampai kekuatan penuh. Jaga ketat. Jangan sampai tuanku bisa keluar. Aku hubungi bantuan dulu. Siapa sih sebenarnya Guye ini? Apa kita perlu sampai seheboh ini? Mengaktifkan formasi pelindung kota itu, buang-buang uang tiap detiknya. Kamu tidak mengerti, dia sangat berbahaya. Dia datang. Tuan Wali Kota, semoga Anda baik-baik saja. Tuanku, aku akui. Sebelumnya aku salah menilai. Keluarga Zhao bersedia berdamai. Sebutkan saja harganya. Berdamai? Waktu merebut Chimera di pegunungan Denlam, kamu tidak berniat. Waktu menyewa pembunuh di hutan Dark Elf untuk menghabisiku, kamu juga tidak berniat damai. Sekarang setelah aku mendatangi rumahmu, kamu baru mau damai. Mana ada hal semudah itu di dunia ini. Jadi, kau benar-benar ingin bermusuhan sampai mati dengan keluarga Zhao-ku? Antara kau atau aku yang mati, sesederhana itu. Guyan, jangan sombong dulu. Dengan adanya formasi pelindung kota, apa yang bisa kau lakukan pada kami? Benar. Lihat saja gayamu yang so berkuasa itu. Formasi pelindung kota Ling cukup kuat untuk menahan serangan jutaan monster. Hanya dengan dirimu sendiri, seumur hidup pun kau jangan harap bisa masuk kota. Oh ya? Kalau begitu aku benar-benar ingin mencoba. Apakah aku, Guyan, bisa menyerang kota ini sendirian? Apa dia sudah gila? Hah? Dia benar-benar berniat menyerang kota? Dia sudah besar kepala, sama sekali tidak tahu diri seberapa hebat kemampuannya. Panglima Su, formasi pelindung kota kita tidak ada masalah kan? Tuan Kota tenang saja, saya sudah memeriksanya. Formasi berjalan stabil dan tidak ada celah sama sekali. Bahkan ahli formasi tingkat tinggi pun tidak akan mungkin bisa menembusnya dalam waktu singkat. Baguslah kalau begitu. Aku sudah menghubungi keluarga Jiang. Asalkan kita bisa mengulur waktu sedikit saja, orang-orang dari keluarga Jiang akan segera tiba. Keluarga Jiang? Maksud Tuan Kota adalah keluarga terbesar di provinsi selatan kita, penguasa di balik layar kota Taikang, keluarga Jiang? Benar, mereka orangnya. Keluarga Jiang bukan cuma punya nama besar, tapi juga punya koneksi yang sangat kuat. Ada orang dalam mereka yang bekerja di sisi yang mulia. Bagus sekali. Begitu orang-orang keluarga Jiang tiba, menghabisi Guye akan semudah membalikkan telapak. Orang-orangnya sudah dikirim? Ya, semua sudah diatur. Ruasu sendiri yang memimpin tim, ditambah 5 orang tingkat 5, semuanya petarung hebat. Marga Zhao itu benar-benar tidak berguna. Bisa-bisanya dia disudutkan sampai seperti ini oleh seorang pendatang baru. Bukankah ini malah bagus? Meskipun kota Lin terpencil, kabarnya ada alam rahasia yang tersembunyi di bawah tanah.
Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih keluarga Zhao dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengeksploitasi alam rahasia itu. Menjalankan misi rahasia atas perintah Yang Mulia, Kota Taikang harus bekerja sama sepenuhnya. Keluarga Jiang akan mengerahkan seluruh kemampuan kami. Tuan kelima, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Masih sempat kalau kamu menyerah sekarang. Atau saat keluarga Jiang tiba, itu akan jadi hari kematianmu. Kalau begitu mari kita bertaruh. Apa keluarga Jiang yang akan tiba lebih dulu atau 6.000 tentara hantuku? Tanpa kepala di atas, musim semi mimpi buruk. Makhluk mengerikan apa sebenarnya ini? Padahal di depan cuma ada satu orang, tapi rasanya lebih menyesakan daripada menghadapi ribuan tentara. Apa formasi pelindung kota kita benar-benar bisa bertahan? Diam kalian semua. Formasi pelindung kota takkan bermasalah. Siapapun yang berani bicara omong kosong dan merusak moral pasukan akan kubunuh dia. Mantra terlarangnya ternyata tidak sehebat yang kukira. Kalau cuma selevel ini, buat apa minta bantuan keluarga Jiang? Bukankah lebih baik aku menyelidiki sendiri alam rahasia di bawah kota Lin ini, perlahan-lahan? Yang benar saja, Guyan, cuma segini kemampuanmu? Kupikir setidaknya dia bisa merusak formasinya sedikit, tapi sekarang kelihatannya malah tidak lecet sama sekali. Gaya saja yang besar tapi tidak ada isinya, cuma cari perhatian. Menantu, kamu ini sungguh konyol. Cih. Kenapa buru-buru? Biarkan pelurunya terbang dulu. Kalian benar-benar berpikir cangkang kura-kura ini bisa menahan musim semi mimpi buruk? Sihir elemen kayu itu sangat unik. Tidak seagresif elemen api, tapi sangat cocok untuk menyusup. Ini kan formasi pelindung kota yang bisa menahan serangan jutaan monster, tapi malah hancur begitu saja, bahkan tidak bisa bertahan sekalipun. Ayah, bagaimana ini ayah? Ayah, kamu tidak boleh mengabaikanku. Kak Xiaoseng, tunggu aku. Aku tidak boleh mati, aku tidak boleh mati. Selama aku masih hidup, pasti akan ada hari untuk bangkit kembali. Hei Tuan Wali Kota, rasakan itu, rasakan akibatnya. Wali Kota Zhao, jangan buang-buang tenaga lagi. Bagaimanapun, si hitam adalah makhluk purba berkepala 3 Draco 7 yang asli. Walaupun levelnya belum tinggi sekarang, kecepatannya jauh di luar jangkauanmu. Tuan Macan, apa kamu harus membunuhku sampai habis? Ini namanya membasmi kejahatan sampai ke akarnya. Tidak usah banyak bicara, silakan mati, Wali Kota Zhao. Apa harus membunuhku sampai habis? Ini namanya membasmi kejahatan sampai ke akarnya. Tidak usah. Silakan Tuan Kota Zhao. Jemput ajalmu. Bajingan kecil. Kau pikir aku ini lemah ya? Bahkan anjing yang terdesak pun akan menggigit. Biar ku hancurkan diriku sendiri asal bisa mengulitimu. Tuan Zhao, kenapa harus sampai begini? Tuan Zhao, bicarakan baik-baik. Tidak perlu sampai meledakkan diri. Tuan Muda Jiang, akhirnya Anda datang juga.
Kalau Anda telat sedikit saja, Anda tidak akan bisa melihat saya lagi. Dia orangnya yang mau menghancurkan keluarga Zhao saya. Seorang penyihir level 100 lebih bisa mendesak wali kota Zhao sampai seperti ini, sungguh tidak mudah. Tapi kalau mau memukul anjing, harus lihat dulu siapa pemiliknya. Apa tidak ada yang memberitahumu kalau Zhao Yao ini dilindungi oleh keluarga Jiang kami? Lalu kenapa? Mau kamu Jiang, mau kamu Bawang, aku cuma ingin dia mati. Lancang! Beraninya kamu tidak menghormati keluarga Jiang kami. Apa kamu tahu seberapa besarnya pengaruh keluarga Jiang kami? Keluarga Jiang punya banyak ahli dan jenius. Bahkan ada yang disukai Yang Mulia dan menjadi pengikutnya. Binatang sialan, ini salahmu sendiri. Bahkan tidak menghargai keluarga Jiang, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Jangankan kalian orang Jiang yang cuma pengikut, bahkan jika Yang Mulia sendiri yang datang, hari ini dia harus mati. Aku yang mengatakannya, kita lihat siapa yang bisa menghalangiku. Berani sekali, benar-benar tidak tahu diri. Semut tingkat 1 medis saja berani bicara besar. Teman-teman, jangan banyak omong dengannya. Biar ku penggal kepalanya dulu. Tunggu, apa tadi kamu bilang? Bahkan jika Yang Mulia sendiri yang datang, kamu tetap bisa membunuh wali kota Zhao. Benar. Aku benar-benar penasaran. Dari mana asal rasa percaya dirimu itu? Hari ini suasana hatiku sedang bagus. Bagaimana kalau kita bertaruh menggunakan nyawa wali kota Zhao? Tuan Muda Jiang, ini sepertinya kurang tepat. Apanya yang kurang tepat? Selama ada aku di sini, apa kamu takut dia benar-benar akan mati? Tapi Tuan Muda Jiang, menunda-nunda bisa berbahaya. Lebih baik habisi dia secepatnya, agar tenang. Diam kamu. Keputusanku sudah bulat, tidak usah banyak bicara. Berani? Baik, mari kita mainkan. Bagaimana taruhannya? Kamu menyerang? Aku bertahan. Jika kamu bisa memenggal kepala wali kota Zhao di hadapanku, maka kamu menang. Aku izinkan kau menyerang 10 kali. Segampang itu? Bocah ingusan kayak kau sok hebat banget sih. Mulutmu keras juga ya. Gampang. Kalau begitu cepat serang biar kami lihat kehebatanmu. Jangan buru-buru, karena ini taruhan, harus ada hadiahnya dong. Kalau kau gagal, kau harus tanda tangan kontrak untuk jadi budak keluarga Jiang kami. Terus, kalau aku berhasil? Maka aku akan menandatangani kontrak untuk menjadi budakmu. Tuan Muda, jangan lakukan itu. Takut apa? Memangnya kalian pikir aku bakal kalah? Ini kontraknya. Ayo mulai. Biar kulihat apa yang kau andalkan. Ingat, kau cuma punya 10 jurus. Membunuh Dana butuh 10 jurus? 1 jurus mematikan, 3 nyawa melayang.